Hah? Suara di luar mungkin. Enggak, tadi kan keras banget itu. Coba ini mana tadi? Tadi ke toilet katanya. Jadi bisa teman-teman lihat yang di depan ini juga seperti instansi kantor ya. Ini langsung jalan raya. Ya, jalan raya sama instansi kantor. Tapi memang khasnya dari neo Eropa ya, European. Jadi seperti ini. Dengan jendela yang cukup tinggi. Terus jendela kaca yang sangat banyak. Biasanya ada yang warna-warni, ada yang polosan dulu begitu. Udah. Oke, kita ke awal yang selanjutnya. Kalau tadi toilet itu kan, toilet kencing. Ini kok kayak pecahnya kayak pecah dilempar ya, Bro? Iya, ini kan. Tapi ini juga ruangan sudah dulu. Ini yang ketiga. Berarti dua ruangan ini ada khusus. Tamu barang. Tadi kan satu tamu toilet ada literasi itu. Kayak kayu, tapi aku juga nggak apa, nggak merhatiin di bawah. Ini belakang bro. Oke, buat teman-teman terima kasih yang sudah support Rumah Cerita. Barangkali teman-teman punya rekom tempat di area Malang atau mungkin Batu ya, bisa komen di kolom komentar atau mungkin DM secara email juga bisa. Jadi kita ada beberapa tempat yang mungkin nanti kita schedule-kan untuk datang ya. Ini kemarin juga kita dari Buk Pendem atau Lorong Maut yang berada di Pandanwangi Blimbing. Setelah itu kita ke sini. Ya mungkin beberapa hari kemudian akan kita upload ya. Mungkin ke arah sana. Kita ke arah yang paling berarti beraksi. Jadi ruangannya nggak begitu luas, tapi cuma ruangannya. Tapi kalau di situ ada mungkin buat air. Oke, Satu mungkin kan. Oh, kan. Iya. Oh iya. Oke teman-teman, barusan ada teman ya dari kru kita juga memberitahukan bahwa ada yang kerasukan. Kita cross check sana. Ya. Ini tadi kan mobil di depan. Iya, penasaran Yang ada terus yang suka banyak. Assalamualaikum. Mungkin flashnya, matikan flash. Ada bicara.
Assalamualaikum. Bisa berbahasa Indonesia? Bisa ya? Kalau boleh tahu, Anda ini yang masuk ke Mbak ini bisa dikasih tahu atas nama siapa ya? Gimana? Bisa diulangi lagi? Bisa diulangi atas nama siapa yang masuk? Sudah saya jaga anak ini. Oh mungkin sebelumnya Mbak ini mungkin pernah masuk sini ya dulu-dulunya mungkin ya. Oh gitu ya. Berarti penasaran lagi untuk kedua kalinya tadi. Iya makanya bisa langsung masuk. Mohon maaf, mungkin bisa diceritakan langsung dengan apa? Mbaknya ini? Hah? Oh ini ada di sana itu ya? Iya. Yang di belakang tadi. Yang tengah ini. Yang berbaju yang belakang. Iya. Yang ngajak main kita tadi. Iya. Kita di sini nggak ganggu. Kita cuma banyak ekspor. Membahas secara tempat ini. Iya. Jadi kita hanya ekspor ya, mengulas secara di sini tentang bangunan Belanda. Kalau boleh tahu, bangunan ini dibangun sejak tahun berapa ya? (1877) teman-teman. Jadi bangunan Belanda ini atau Bella Besar itu didirikan 1877 ya. Itu seperti memegang boneka ya? Ya enggak, maksudnya memegang apa ya? Enggak, boneka ini. Satu aja. Terima kasih. Dia nggak bertemu. Hah? Ya mungkin untuk ada pesan mungkin dari Mbak ini. Hah? Bisa dikasih tahu namanya. Kamera mungkin kasih. Kalau boleh tahu, namanya siapa? Margaret. Usia sekarang? Mohon maaf, saya nggak dengar. Udah lama ya? Udah ratusan juga. Menurut saya, apa mungkin dulu? Ya, kalau kita flashback mungkin dulunya pernah suka sama sesama ya warga Belanda juga, tapi dia udah pada balik ke Belanda lagi, nggak tinggal di sini lagi. Ketemu di mana? Seperti yang saya bilang tadi, dia lebih sering memandangi di luar, di area jalan. Apa Anda sangat sering, maksudnya di pinggir senjata, melihat suasana luar? Ya, ya soalnya tadi kan sebelum sekitar ya 15 menit yang lalu kan seperti sebelah kamar mandi di jendela itu kan, kamar mandi jendela. Oke teman-teman, barusan sudah kita netralisir ya, soalnya sosok yang masuk ke dalam Mbak ini sudah keluar tadi. Tadi juga namanya sempat menyebutkan namanya Margaret. Oke, dengan Mbak siapa? Tasya. Oh Mbak Tasya. Apa sebelumnya sudah pernah ke sini Mbak? Udah. Oh udah pernah ya. Ya tadi soalnya yang masuk tuh bilang saya sudah pernah
masuk ke anak ini udah pernah bercerita kayak gitu teman-teman, makanya tadi masuk kedua kali. Tadi ngopi di depan Mbak? Iya. Terus Main. penasaran gimana akhirnya masuk? Iya, ada tarik ya. Iya. Biasanya itu kan ada suatu interaksi yang ingin tersalurkan ya. Mungkin dari energi makhluk astral ini kepada Mbak Sasa ya. Iya. Oke teman-teman, mungkin kayak gitu ya dari Mbak Sasanya. Orang mungkin udah enakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Sasa. Udah kita nanya karena udah pernah berbagai repoti juga ya. Kita dari tim rumah cerita ya ekspor di sini Mbak Sasa. Iya. Oke, mungkin terima kasih banyak ya. Iya. Udah sampai. Oke teman-teman, mungkin kita akan melanjutkan ekspor lagi ke area yang belakang. Mungkin bisa dilanjutkan lagi sama-sama. Iya. Ya, terima kasih. Ini tiba-tiba Mas Leo langsung terbaring guys. Interaksi lagi. Ada interaksi lagi. Soalnya mungkin laga yang tadi sudah nggak kuat ya. Ini masuk ke Mas Leo. Mohon maaf, ini dengan siapa? Apa? Bernard. Bernard. Oh, berarti sosok yang laki-laki ya? Mainan. Mohon maaf, Anda usia berapa? 9 tahun, berarti masih anak-anak. Apa Anda dari keluarga Belanda? 9 tahun. 9 tahun. Masih baru. Oh, mungkin dulunya nggak adanya sebenarnya. Dulu meninggalnya karena apa? Sakit. Pada usia 9 tahun itu ya. Jadi dulunya meninggal karena sakit teman-teman. Sakit jantung pada usia 9 tahun. Untuk gimana? Apakah Anda barusan pakai bahasa Inggris? Atau bahasa Belanda? Bahasa Belanda? Bahasa Belanda? Iya, bahasa Belanda. Bahasa Inggris. Ini menggambar apa ini? Jalan ya? Atau mainan mobil-mobilan ya? Bisa diulang lagi? Kenapa? Aku bisa apa? Bisa pakai bahasa Indonesia? Bisa. Tadi berkata apa? Yang aku bisa kamu bisa lari-lari. Oh ya, bisa main-main ya, Bernard ya. Sama sosok Margaret, apa kamu mengetahuinya? Margaret, apa itu masih saudara? Yang tadi itu? Masih saudara ya? Bukan? Oh bukan. Tapi mengetahui ya? Tahu berarti? Masih tahu berusaha. Apakah dia baik sama Bernard? Enggak ya? Sering dijailin berarti ya? Ini sosok tampan ya, jadi wajah-wajah Belanda gitu. Ini tadi berarti main di sini tadi ya? Kenapa kok ingin masuk? Apa ada pesan yang ingin disampaikan? Pesan apa itu Bernard? Buatan nenek ya? Atau mungkin biasanya remaja muda-mudi
berpacaran di sini atau mungkin dengan ritual seperti apa? Soalnya kami tadi juga pas waktu eksplor memang ada beberapa seperti dupa ya untuk ritual. Itu benar nggak suka ya? Dibuat apa itu? Apa benar tahu itu dibuat untuk apa? Apa benar tahu itu ritualnya digunakan untuk apa? Apa minta sesuatu atau mungkin meminta sesuatu? Narik-narik barang gitu. Iya. Enggak. Jadi untuk mencari wangsit ya bisa. Nomor. Terus kalau untuk muda-mudi yang kesini, yang berpacaran kesini, mungkin ada yang beberapa yang berzina gitu ya? Iya. Ada. Ada, soalnya kan ini terbuka ya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kan? Oh, dibuat minum-minum. Ya nanti akan kita sampaikan di video kita di konten YouTube ini dari Rumah Cerita. Kita akan menyampaikan nanti ini yang terbaik agar sama-sama saling menghargai gitu. Oke, gimana? Oh, ya. Thank you very much, Penot ya. Oke. Salam kenal saya. Salam kenal bro ya. Kita akan sekalian jadi Mas Leo ini tadi tiba-tiba kerasukan dari sosok anak laki-laki yang bernama Bernard. Dan tadi tiba-tiba berjalan ke belakang. Di sini tadi saya melihat ada menarik lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, bisa apa senjata? Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Iya, dengan siapa? Abdi. Apakah Anda ini sosok dari tentara ya? Bawa senjata. Saya lihat bawa senjata. Nah, iya, dulunya tentara. Tentara Belanda. Korea Jepang. Oh, tentara Jepang. Dia dulunya soalnya tahun 1942 kan sempat dijadikan rumah sakit Jepang. Oh ya, atas nama Abdi tadi. Abdi siapa kalau boleh tahu katanya? Oh, nama aslinya Kong Yesu. Jadi ini mohon maaf, kita di sini hanya untuk eksplor Mengenai sejarah dan sejarah. Ini mungkin ada bisa diceritakan awal mulanya dulu bangunan ini dibangun tahun berapa? Sebelum tahun 45 ya. Ya, zaman waktu penjajahan. Yang mungkin Anda tahu di tempat Bella Vista ini seperti apa?
para pejabat. Itu disahkan dari tahun 80-an sampai 60-an juga. Maaf kalau boleh tahu dulu Pak Abdi ini di sini meninggalnya kenapa? Oh, dirahasiakan. Iya, dirahasiakan. Oke, maaf ya. Mohon maaf kalau saya melihat Anda dulu dibunuh. Kalau boleh tahu lagi, Pas jaga. untuk tempat ini dulu, apakah dijadikan pembantaian? Tidak. Tidak. Para pejabat, ya, dulunya memang untuk pembangunan para pejabat, hingga akhirnya tahun 1953 Presiden Soekarno meresmikan alun-alun Bunder, alun-alun Malang itu sempat berpidato di depan podium Bella Vista. Sampai akhirnya tahun 1960-an itu dari kepemilikan dari orang Belanda dikasihkan bangunan ini kepada orang Indonesia seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan yang mungkin ingin diceritakan sama Pak Resu tentang tempat ini, atau mungkin tentang sejarahnya yang mungkin agar kita tahu untuk generasi para muda dari warga Indonesia. Biar tahu kita sama teman-teman di sana itu, biar paham. Ya, ada satu permintaan. Apa ini? Jangan pernah sampai dihancurkan tempat ini. Oh iya, bangunan ini ya. Soalnya memang di sini menyimpan sejarah yang besar ya, dan tidak mungkin juga dihancurkan. Karena di sini juga tempat yang salah satunya sangat unik ya untuk di Kota Malang, cukup dikenal oleh semua masyarakat warga Malang juga. Tapi mungkin dulu sempat ada yang menghancurkan, tidak di sini. Nggak ada. Perebutannya ya, perebutan hak milik. Penjajahan yang dari Belanda dan Jepang itu tadi itu. Soalnya memang dari 1942 kan orang Jepang duluan yang istilahnya membangun rumah sakit di sini untuk dijadikan rumah sakit. Saya minta satu. Iya. Jangan pernah ambil pusaka di sini. Iya benar. Iya. Kita tidak mengambil pusaka, kita hanya mengeksplor untuk menceritakan sejarah dari Bella Vista ini. Kalau mungkin ada istilahnya beberapa orang yang ingin mengambil benda-benda tersebut, ya itu mungkin kembali ke pribadi masing-masing ya. Orang itu niatnya kesini untuk apa? Ya nggak apa-apa kalau misalnya ada yang seperti itu, tinggal penguasa penunggu kainnya di sini aja. Gimana selanjutnya? Ya, agar orang itu ya digagalkan aja. Apakah banyak manusia-manusia yang datang ke sini Untuk ngambil meminta pusaka-pusaka yang seharusnya nggak boleh. Ya. Ya, memang di sini sangat banyak pusaka yang terpendam. Di depan sini juga ada area yang terpendam, tapi di bawah. Makanya untuk aura suasananya itu cukup panas. berarti sebelumnya orang-orang ritual kesini mungkin ngambil itu gimana? Atau apa? Tapi dia bisa atau tidak? Oh gagal semua. Pengamanan dulu ya. Keamanan Jadi jaga. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi. Saya ada satu pertanyaan. Apa bisa Anda menjawab? Apa Anda mengetahui yang bernama Margaret? Warga Belanda, sosok Margaret Belanda yang dulunya meninggal di sini karena dibunuh. Apakah Anda mengetahui beberapa ceritanya? Ya, Seperti apa? Bisa dijelaskan? gadis Ya. Iya. yang mencintai warga dan tidak disetujui. Tidak setuju karena perbedaan rasnya tadi. Dan terus selanjutnya dia Dia dibunuh dengan ayahnya sendiri Ayahnya sendiri. Iya. karena dia melawan. Iya.
sempat tadi masuk ke istilahnya ke seorang yang ngopi di depan, penasaran masuk dan akhirnya masuk ke wanita itu. Memang kami melihat juga dia itu auranya sangat sedih sekali. Kita untuk coba dengan sisin untuk flashback karena dia itu sakit hati karena ada lelaki yang ingin ingin bersamanya, yang dicintai tapi tidak bisa. Tetapi saya melihat di situ ada dua, ada juga dari warga Belanda yang sama-sama suka, tapi dia karena mungkin mengabaikan ya, enggak tidak dia kembali lagi ke Belanda lagi. Ada satu laki-laki. Apa itu artinya? Saya hanya bisa arigatou gozaimasu. Ucapan terima kasih dari kita. Terima kasih. Mungkin terima kasih banyak. Kita dari tim Rumah Cerita sudah beberapa info yang dari Resu utarakan mungkin akan menjadi suatu pengetahuan bagi kita ya. Nanti itu juga kita akan sampaikan kepada masyarakat sekitar bahwa di tempat ini dimohon untuk tidak bersikap ke yang negatif seperti meminta. Iya, kita sama-sama melestarikan juga dan menjaga dan saling menghargai. Oke, mungkin sudah cukup. Kita berterima kasih banyak. Mungkin Anda bisa kembali sendiri. Bisa ya. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Oke, teman-teman. Barusan juga ada dua sosok makhluk astral yang masuk ya. Pertama dari sosok anak kecil yang bernama Bena tadi. Yang kedua sebenarnya ada sosok pocong yang di pojok sana tadi yang mencoba masuk tapi kita netralisir. Hingga ini ada sosok penjaga dari tentara Jepang namanya Koresu. Dia memberi info beberapa sejarah tempat ini. Tapi ini masuk lagi sepertinya karena dia diceritakan ya, dia sangat sedih. Kita bercerita tentang Margaret, dia sangat sedih. Dia sama aja dengan kita flashback. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Sosok anak-anak. Cewek. Ya, seperti Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Malu. kenapa nggak pakai baju? Assalamualaikum. Saya kasih baju ya. Mau saya kasih baju? Udah saya kasih baju. Udah nggak sama. Udah nggak kelihatan. Udah pakai baju bagus ini. Udah pakai baju ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Nggak mau bicara. Oh, nggak mau bicara. Apa takut karena yang disuruh sana, yang hitam besar di kamar mandi? Udah nggak ada yang besar besar hitam di kamar mandi. Udah jangan takut. Itu aja. Kenapa? Ekspresinya kan Sedih. Kenapa? Kalau boleh tahu, mohon maaf. Jadi ini ada sosok penunggu wanita ya teman-teman yang di belakang. Dia ini seperti kayak perawat. Apakah Anda sosok perawat?
perawat yang di masa Jepang seperti diperkosa ya, perkosa terus dibunuh di belakang. Ya, nanti kami akan mendoakan Anda agar Anda bisa lebih kuat lagi. Bukan, dia Kristen. Jadi intinya dia malu lah, nggak mau ekspor dia. Karena hanya kesedihan. Jadi kita interaksinya kayak berbisik-bisik. Jadi kayak ya pelan-pelan. Apa bisa disebutkan nama Anda? Tidak bisa ya. Jadi dulunya sosok yang masuk ini, Dr. Castral, dia itu adalah perawat dari pada masa era Jepang ya, rumah sakit yang di sini dulu. Dia meninggalnya itu karena diperkosa terus dibunuh. Beda banget. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Jadi kita akan podcast di sini ya, menceritakan pertama kita masuk hingga sampai saat ini. Jadi banyak sekali interaksi dan sosok makhluk astral yang mencoba interaksi dengan masuk ke beberapa teman yang tidak mau masuk juga. Jadi dari pertama masuk tadi, sebelum kita pembukaan ya, setelah kita berdoa, kita sudah disambut dengan seperti sebuah lemparan buah yang jatuh ya, entah itu apa. Yang jelas tadi sempat kita dilempar dan sempat kita merinding. Dari pembukaan terus kita explore. Jadi tadi kita juga sempat melihat sosok noni Belanda. Si sosok Margaret ini sempat masuk ke, ada muda-mudi yang penasaran masuk ke ruangan ini, dan akhirnya kerasukan yang kedua kali. Ternyata dulunya sudah pernah mungkin kesini, jadi udah kenal, jadi makanya dia langsung ada interaksi. Dan sebelum kesini mungkin ada seperti dimensi tarikan dari hati makhluk astral ke Mbak Tasya gitu. Mbak Tasya. Itu. Terus tadi juga sempat, jadi kalau ngeliatin tuh kayak ngajak petak tempat gitu. Di sebelah kanan, ngeliatin sebelah kiri, belakang, depan, bahkan kayak ngajak main. Tetapi setelah udah dimasuk, kita flashback, kita melihat historinya ya, terdahulu. Dia itu seperti sangat sakit hati, sangat sedih, karena ternyata dia itu mencintai lelaki pribumi atau daerah Malang sini atau Jawa, tapi dari keluarganya Margaret ini tidak menyetujui. Tapi ada satu laki-laki lagi yang sama rasnya, warga Belanda juga, sama-sama suka, tetapi si Margaret ini lebih memilih kaum pribuminya ini. Ini akhirnya mungkin di situ ada agak berontak. Ini akhirnya dia meninggal karena dibunuh oleh ayahnya. Jadi sebuah sekali tragis. Kisah cintanya ini akhirnya merenggang nyawa ya, dari ayahnya sendiri. Dan tadi juga ada seperti sosok anak kecil ya. Ya, yang kedua. Nah, yang anak kecil itu juga sebenarnya dari tadi juga memang udah warnanya mondar-mandir gitu. Cuman kita mengabaikan sih karena kita harus explore dulu. Tapi ternyata ngajak main. Ternyata masuk ke Mas Leo. Gitu. Mas Leo juga sempat ikut explore ke sini. Pas mau melihat kita, dia tiba-tiba mual dan kerasukan si Bernard tadi. Jadi dia itu meninggal pada usia 9 tahun karena sakit jantung.
Jadi dia tadi juga berpesan, intinya tidak suka untuk tempat atau Bella Vista ini dijadikan tempat ritual atau mungkin pengambilan benda gaib ya, atau pusaka yang sudah terpendam di sini. Itu tidak suka juga. Terus dari beberapa muda-mudi, mungkin remaja area Malang ya, mungkin yang kesini untuk berpacaran bagaimana, atau mungkin dengan tanda kutip berbuat hal lain yang mungkin negatif, itu juga tidak suka. Jadi dimohon buat kalian juga sama-sama saling menghargai ya, soalnya juga makhluk astral seperti itu juga dia nggak suka yang dibuat tempat ini kotor atau apa. Soalnya sama saja dia tempat tinggalnya di sini. Ya, ada juga yang suka gitu kalau memang dia yang negatif, tapi kalau yang sosok positif memang nggak suka kalau tempat itu dibuat secara negatif. Tapi tadi si Mas Leo tadi sempat jalan ke belakang ke area yang waktu Margaret yang ngajak main lempar kayu tadi. Toilet bro. Ya, di sebelah sini dari teman. Jadi di situ pas waktu aku sama Ibi, pas kamu tadi ke toilet itu sempat kita tuh dilempar sama kayu teman-teman. Jadi dia diajak main cukup keras, mungkin tertangkap sama kamera. Ya semoga aja. Ya memang untuk sosok makhluk astral di sini memang cukup banyak ya, karena juga ada beberapa pusaka ya di sini. Tapi yang kita lihat dari tadi itu ya memang ada sosok hitam besar, ada yang di area belakang sini ada. Terus menyanyi Belanda yang Margaret tadi, terus sosok anak kecil yang bernama Bena tadi. Terus juga ada kalau si pocong itu yang di belakang tadi, yang ada kata tadi memang di situ. Tapi ternyata tadi mau masuk tapi udah dinetralisir ya, karena mungkin percuma juga itu kalau pocong masuk gitu. Akhirnya setelah dinetralisir, masuklah tentara Jepang yang bernama Koresu. Cuman tadi kita nggak menanyain usianya, tapi dia itu meninggal karena dibunuh. Pas menjaga. Jadi dia tuh sosok penjaga. Mungkin di waktu zaman itu bro, kan dulu kan zaman penjajahan juga banyak ya, sebelum kita merdeka 45. Jadi Bella Vista dulu itu sempat dijadikan rumah sakit oleh tentara Jepang pada tahun 1942 teman-teman. Barulah kita merdeka tahun 45, tahun 1953 barulah Presiden Insinyur Soekarno itu hijrah ke Malang untuk meresmikan alun-alun Bundar ya, alun-alun Kota Malang contohnya. Terus pada waktu itu beliau juga sempat singgah yang berada di kamar depan tadi ya, yang atapnya terbuat dari kayu jati tadi. Jadi memang untuk kamar khusus untuk tamu-tamu kerajaan atau pejabat ya, gitu, pada waktu lalu. Dan pada tahun 1960-an warga Belanda pemilik bangunan ini memberikan lisensinya bangunan ini kepada warga Indonesia atau warga Malang sini untuk mungkin lebih dibudidayakan atau mungkin untuk serah terima. Jadi sempat dibuat seperti kampus Istiqom tadi, ada istilasi. Jadi sempat dijadikan kampus Institut Teknologi Komputer. Terus pernah juga jadi rumah dinas para pejabat ya waktu itu tahun 1980-an kejaksaan. Tapi dari beberapa artikel juga ada yang memberikan informasi bahwa tempat ini sempat dijadikan penginapan juga pernah. Yang mungkin seperti itulah informasi yang kita dapat dari beberapa interaksi, dari beberapa apa yang kita lihat, kita dengarkan, itu memang real apa yang ada di Bella Vista ini. Tapi memang dari beberapa tempat ya, beberapa tempat yang sudah kita eksplor, memang di tempat ini cukup sangat panas ya, sampai kita tuh agak berkeringat tadi, karena ya dari unsur benda-benda yang aura negatif yang sudah terpendam di sini, dan cerita mistis juga, cerita mistis dan banyaknya kejadian-kejadian yang sangat tragis di tempat ini. Karena lagi pula juga dulunya juga tempat bekas rumah sakit ya, otomatis juga banyak yang meninggal di zaman-zaman peperangan penjajahan waktu dulu. Ya terus kan tadi sempet apa? Ya nggak sempet sih, udah masuk kan dulu perawat itu.
Ya, perawat tadi kan sempat tak lihat itu dia tuh karena itu meninggal dibunuh dan diperkosa dulu habis dibunuh. Perkosa dulu baru. Jadi perawat pada waktu rumah sakit Jepang masih beroperasi ya waktu dulu 1942 ya. Entah itu mungkin sebelumnya 14 tahun 30-an atau berapa hingga sampai 1942. Jadi kan rumah sakit untuk tentara Jepang. Mungkin dari Bro Benny, interaksi apa saja tadi? Kalau aku sendiri sih untuk awal masuk kita gitu merinding terus dilempar gitu. Ya, Nggak tahu pertama apa. itu kan ya. Pas kamera mau Masuk ya? diaktifkan, Nah. itu Kita mau pembukaan ternyata udah dilempar dilempar dulu sambut. terus Tapi kayaknya sih kalau kita lihat sih si Bernard tadi tuh ngajak main. macam main dia. Iya. Usil lah ini. Ya maklum lah anak kecil kan kayak gitu. Tapi kasihan juga, dia sakit karena sakit jantung Jantung, akhirnya ya. meninggal. Ya mungkin kita bisa mendoakan lah intinya agar seluruh penghuni makhluk astral di sini merasa apa ya, tenang juga. Terus dari depan tadi itu bro dilempar. Terus kan kita Explore. explore yang kamar pertama itu kamarnya apa? Presiden kita Pak Karno. Ya di situ aku ya sudah merasakan ada benda pusaka sih. Iya. Terus ke belakang merinding, cuma merinding. Entah itu apa, saya belum tahu itu, cuma merinding. Belakang kan, terus kanan ke belakang tengah ini. Belakang tengah ya. Tempatnya belakang si tengah. Poji. Ya, tuh. Sampai apa? Dapur ada dulu. Ya dapur terus Dapur sampai pojok. kamar-kamar Nah, kamar pojok mandi. tadi, aku yang gini tuh kaget. Kodok. Kodok, ya. Kodok. Terus pas arah balik ada interaksi. Yang mungkin cewek itu tadi. Iya. Interaksi. Tapi yang sering kita dibuat peta umpet mainan itu ya di sini tuh. Yang memang di arah sini sama si tadi si Marga. Jadi iya itu yang usil. Pas tadi di sana, karena aku melihat sini. Dari sana ke sini. Tak samperin. Lihat, nggak ada. Ya wis, explore sana. Terus mari ke apa? Dari sana balik kan. Kelihatan lagi di sana. Iya, memang dia ngajak main. Lah iya, Jelas, terus kita jelas. ke sana bro. Dilihat ya nggak ada gitu. Hmm. Ya udah terus ekspor sampingnya itu kan, terus ada yang apa? Interaksi dengan kerasukan itu tadi. Tapi di area tengah sini ya teman-teman, itu masih netral ya. Nggak terlalu panas juga. Tapi kalau di dalam ruangan-ruangan itu memang ada beberapa. Soalnya juga ruangan seperti ini ya, ini nggak cukup luas juga. Memang kalau untuk naruh pusaka-pusaka ya hanya dipendam ya di bawahnya ini, tekelnya ini, porselennya ini, entah itu 2 meter 3 meter lah. Terus tahu kita ya display aura panas itu seperti itu, karena ada sesuatu yang dipendam dari pusaka atau apa seperti itu. Untuk saat ini kita jam berapa? Oke Google, sekarang jam berapa? Pukul 2:05. Jadi untuk saat ini jam 2 ya teman-teman, itu lebih 5 juga. Jadi jam 2 lebih 5, mungkin seperti itu ya, Oke. Di Bella Vista untuk explore untuk malam ini. Jadi cukup banyak interaksi tadi. Punya beberapa teman, ada yang kerasukan juga. Ada interaksi dari makhluk astral yang ingin menyampaikan pesan melalui tadi teman kita Mas Leo. Untuk dari apa ya? Dari aku sama Bro Iwe cuman yang dilempar tadi sih, yang membuat berkesan. Cukup berhasil, semoga aja tertangkap sama kamera. Oke teman-teman, yang jelas pesan dari makhluk astral tadi untuk tempat ini mohon saling menghargai ya, dijaga.
Untuk muda-mudi mungkin yang berpacaran di sini diimbau untuk jangan melakukan hal negatif. ya gitu. Kalau untuk ngopi di sekitar area depan Bella Vista sih monggo silahkan ya. Cuman kalau untuk masuk ke dalam jangan sampai berbuat yang negatif. Takutnya nanti kalau penunggu gaib sini nggak terima ada sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Terus pesan khususnya untuk yang masyarakat yang mungkin dalam tanda kutip ingin mendapatkan pusaka atau apa dengan secara ritual ya, secara gaib, mohon untuk janganlah, karena sesuatu yang tersimpan di sini juga menjadi benda bersejarah ya di Kota Malang. Takutnya kalau pusaka-pusaka itu diambil, bangunan ini bisa roboh. Itu menurut kita, disclaimer ya, menurut Mas cerita. Soalnya tadi juga dari pesan dari tentara Jepang Koresu tadi juga mohon untuk tidak dihancurkan. Tapi ya tidak mungkin juga dihancurkan karena ini juga menjadi simbolik rumah Belanda yang paling berkesan ya. Kuno ya. Di samping kuno, neo Eropa, di sisi lain juga pernah menjadi rumah bangunan Belanda yang sangat bersejarah ya. Karena ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang sudah terjadi di Bella Vista ini. Yang jelas untuk pesan-pesan dari Malukarsa tadi seperti itu. Mungkin dari kita berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah support Rumah Cerita dan teman-teman dari yang sudah ikut ekspor ke Bella Vista untuk malam ini. Kita sangat berterima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menemani kita di sini. Bagi teman-teman yang mungkin punya rekom tempat atau mungkin tempat spot-spot angker yang ingin kita ekspor, bisa komen di kolom komentar atau via email atau di Instagram Rumah Cerita ya. Rumah Cerita Official. Oke, yang jelas dimanapun berada dan dimanapun kita pergi, selalulah berdoa kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Dan pesan dari kami, selalulah saling menghargai dimanapun tempat itu berada. Dan jangan pernah takut terhadap semua ya, misalnya makhluk-makhluk yang gaib. Kita boleh saling menghargai, tapi jangan sampai takut karena kita makhluk yang paling sempurna di mata Tuhan. Oke, mungkin seperti itu aja ya. Iya. Mungkin kita dari Rumah Cerita sekian untuk ekspor di Bella Vista. Tunggu di video di spot-spot tempat angker berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.